Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat barokah bersama keluarganya masing-masing ya. Bu Yulia mau mengajak anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan. Masih ingat tentang kalimat ungkapan, lalu kalimat ajakan, kalimat perintah, dan sekarang kita ke kalimat penolakan. Sebelum ke kalimat penolakan, Bu Yulia ingatkan kembali kalimat ungkapan. Contohnya, besar kepala. Kalau jadi anak, jangan besar kepala. Itu dalam contoh kalimat. Kalimat ajakan, ayo anak-anak kita belajar. Lalu kalimat perintah, Edo, tolong hapus papan tulisnya ya. Nah, sekarang Bu Yulia akan mengajak anak-anak untuk memahami kalimat penolakan. Siapa yang sudah tahu apa itu kalimat penolakan? Kita sudah praktik ya dalam kesehariannya, alhamdulillah, ketika percakapan anak-anak dengan anggota keluarganya semuanya berhasil dan bagus sekali bermain perannya. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang definisinya, artinya. Apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan yaitu kalimat yang menyatakan penolakan, tidak setuju, kurang setuju, atau membantah dalam suatu hal yang sedang dibahas. Kalimat penolakan mempunyai ciri-ciri. Ada 3 ciri, yaitu 1, kalimat yang digunakan adalah kalimat untuk menolak atau tidak setuju dengan pendapat, ide, atau undangan orang lain. 2, menggunakan kata-kata penolakan seperti tidak bisa, tidak setuju, atau tidak sependapat. 3, kalimat penolakan sebaiknya menggunakan bahasa yang baik, sopan, dengan diawali permohonan maaf atau ucapan terima kasih. Bu Yulia akan berikan contoh kalimat penolakan. Yang ke-1, mohon maaf Ibu, saya tidak setuju apabila kita piknik ke Bali. Sebaiknya kita piknik ke Pangandaran saja. Nomor 2, maaf Siti, saya tidak bisa main karena saya harus menemani adik di rumah. Nomor 3, terima kasih Lani sudah mengundang saya, tetapi mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena harus menemani ibuku ke rumah sakit. Nah, anak-anak, Bu Yulia yakin anak-anak Dua Al-Ghazali bisa memahami apa yang disebut kalimat penolakan. Dan anak-anak insya Allah bisa membuat kalimat penolakan dan sudah dipraktikkan. Terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Yulia mau mengajak anak-anak untuk berhitung. Dalam berhitung ini, menyelesaikan soal cerita, anak-anak harus memakai prosesnya. Prosesnya itu langkah-langkahnya. Bu Yulia tahu anak-anak kelas 2 Al-Ghazali sudah bisa menjumlahkan, mengurangkan. Tetapi kalau dalam soal cerita tidak bisa langsung isinya saja. Harus melalui langkah-langkahnya. Insya Allah anak-anak bisa ya.
Karena berhitung itu harus dengan caranya supaya kita tahu dari mana itu isinya, ya. Dan Bu Yulia yakin anak-anak berlatih setiap hari kan, sesuai dengan kontrak belajarnya. Nah, kontrak belajarnya bagaimana nih? Sudah dijalankan atau belum? Atau belum konsisten? Bu Yulia doakan mudah-mudahan setiap hari ya, walaupun hanya 10 menit untuk membaca, 10 menit untuk berhitung, 10 menit untuk menulis. Jadi setiap hari 30 menit ya. Lebih baik dicicil daripada ditumpuk langsung berjam-jam. Itu kurang efektif. Ya, yuk kita mulai. Di sini ada soal cerita. Ibu mempunyai telur sebanyak 99 butir. Lalu ibu memasak telur sebanyak 55 butir untuk diberikan ke anak yatim. Kemudian ayah membelikan telur sebanyak 65 butir untuk ibu. Berapakah telur ibu sekarang? Nah, anak-anak harus melalui tahapan-tahapannya. Seperti ke-1, diketahui dulu nih. Ibu memiliki 99 butir telur. Dimasak dan diberikan 55 butir telur. Kalau diberikan, berarti bertambah atau berkurang coba? Iya, benar. Lalu, ayah membelikan 65 butir telur lagi. Ditanya, berapa telur ibu sekarang? Jadi, dijawab. Nah, ini bergeser nih tulisannya. Sebaiknya tidak boleh nih. Kita perbaiki ya. Coba. Nah, satuan dengan satuan, lalu puluhan dengan puluhan harus sejajar. Dijawab 99 dikurangi 55. Pakai cara pendek saja ya. 9 dikurangi 5 jadi berapa? Karena masih 9, maka bisa pakai jari, bukan hitung mundur ya. Kalau lebih dari 10, pakai hitung mundur. Bagaimana hitung mundurnya? Sudah lancar sekarang? Sambil bermain saja, berlatihnya ya. Mundur ke belakang. Harus hati-hati ya. 9 dikurangi 5. Jarinya coba 9. Diambil 5. Kalau diambil berarti ditutup. Sisanya tinggal 4. Benar. Lalu 9 dikurangi 5 lagi. 9-nya ini puluhan nih. Diambil 5, jarinya sama 9. Diambil, berarti ditutup 5. Sisanya 4. 44. Bu Yulia jawabannya 44 butir telur. Nah, ini belum selesai. Kan ayah membelikan lagi ibu 65 telur. Jadi sisa yang telah diberikan 44 butir. Lalu ditambahkan. Kalau diberi bertambah berkurang. Kalau diberi bertambah. Nah, ayo kita tambahkan. Jadi 44 ditambah 65, ingat harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 4 ditambah 5. 4 di kepala, 5 di jari. Ayo dihitung. Benar, 9. Lalu 4 ditambah 6.
4 di kepala, 6 di jari, ayo. Iya, benar, 10. Jadi, kesimpulannya, telur ibu sekarang ada 109 butir telur. Anak-anak, mudah kan? Hanya perlu teliti dan perlu melalui langkah-langkahnya. Jangan hanya isinya saja. Silakan anak-anak latihan untuk lebih bisa lagi, mampu lagi berhitungnya. Anak-anak silakan kerjakan di LKPD 2 soal. Boleh langsung di LKPD-nya, boleh di buku tulis. Terima kasih anak-anak. Ayo ingat, Bu Yulia masih dengar anak-anak yang mengucapkan salamnya masih kurang benar. Dengarkan salam Bu Yulia, ujungnya H ya, bukan tu. Ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.